Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Pak De Bude, Om, Tante, Eyang, dan teman-teman GKJ Nagen Palur. Terima kasih untuk waktu hari ini. Saya Jessica Salin Paraisu, biasa dipanggil Jessie atau JJ. Mengucap syukur hari ini diberikan kesempatan untuk membawakan renungan pagi di Umat Menyapa GKJ Nagen Palur. Saat ini, sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu buah pujian, mendengarkan pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur karena kita sampai hari ini, kita bisa bangun di pagi hari ini, kita bisa menambah satu hari lagi untuk hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat, untuk setiap penyertaan, untuk setiap kasih setiamu yang sungguh luar biasa kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Engkau siapkan setiap hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan pagi dengan judul Belajar dan Proses Kedewasaan. Dengan bacaan Alkitab dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu dan teman-teman untuk membuka Alkitab dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Untuk renungan pagi dalam bacaan ini, menjadi pribadi dewasa dan matang dalam iman serta kerohanian perlu proses yang terus-menerus sebagaimana Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus selama masa hidupnya di dunia tidak pernah lepas dari segala proses pembentukan yang membuat hidupnya tidak mudah dan penuh tantangan. Proses tersebut menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan merombak semua pola kenyamanan yang selama ini kita rasakan. Dalam masa pertumbuhan Tuhan Yesus sebagai anak Maria dan Yusuf si tukang kayu mengalami pergumulan yang sama dengan kebanyakan manusia. Hidup dengan apa adanya, sederhana, dan ikut berdamai dengan keadaan. Dalam hal kesabaran, Tuhan Yesus pun sudah membuktikannya. Semua kisah pelayanannya tertulis dalam Injil Sinoptik. Sabar itu sulit, melelahkan, menyakitkan, dan bahkan membuat jiwa tertekan. Namun, jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi indah dan arti sebuah kehidupan. Figur kesabaran yang sempurna dapat kita temukan di dalam pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Keseriusan kita untuk belajar dan menjadi dewasa itu pasti akan diuji. Bila kita mau belajar sabar, maka kita akan bertemu orang-orang yang keras kepala. Bila kita mau belajar mengampuni, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan menyakiti kita. Dan bila kita mau belajar memberi, maka kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang kekurangan. Nantikan saja orang-orang atau masalah yang membuat kita dipandang rendah, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Bersabarlah dalam kesedihan, bersabarlah dalam kekecewaan, bersabarlah dalam kesakitan, berusaha sabar untuk memenuhi ujian hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, apapun yang sedang kita alami dan kita hadapi, itulah proses belajar menjadi lebih bijaksana dan dewasa. Jangan marah dan menggerutu, tetapi belajarlah dan berikan respon dengan benar. Untuk firman hari ini, kita belajar untuk menjadi lebih dewasa di dalam iman Tuhan. Dari figur kesabaran yaitu Tuhan Yesus itu sendiri kita belajar bersabar dalam kesedihan, dalam kekecewaan, dalam kesakitan. Dan jika kita mampu melewati itu, maka akan menjadi indah dan menjadi arti dalam sebuah kehidupan kita. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, dengan kesimpulan pembelajaran berharga hanya diperoleh pada situasi yang tidak kita harapkan dan bukan saat kenyamanan menguasai. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.
Semoga untuk renungan pada pagi hari ini, firman yang tersampaikan pada pagi hari ini dapat menguatkan dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu hari ini, pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami sudah datang ke dalam hadirat-Mu, menerima setiap urapan Roh Kudus-Mu melalui firman pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan menyertai untuk setiap aktivitas kami dari pagi, siang, sore hingga jauh malam nanti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai setiap masa depan kami percaya dan kami berserah penuh. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami hari ini, besok, tahun depan, hingga selama-lamanya. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Pak De Bude, Om, Tante, Eyang, dan teman-teman GKJ Ndagen Palur untuk firman hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.